pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebelumnya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Mantu. Bentar Ragil. Sebenarnya kenapa Ragil bisa terlambat? Males itu, Bu. Ketiduran paling, Bu. Jauh. Ya udah, silakan dulu. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, Bu absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Yang pertama Yuliana. Hadir, Bu. Selanjutnya Devia. Hadir. Nadia Eka. Hadir, Bu. Baik, hari ini hadir semua ya. Iya, Ibu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran pada hari ini. Sebenarnya Ibu pasang proyektornya dulu ya. Iya, Bu. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai hubungan sosial, tapi kita akan spesifik di sini membahas mengenai bentuk-bentuk dari hubungan sosial. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas nih tentang pengertian hubungan sosial, dasar-dasar hubungan sosial itu bagaimana sih konsepnya? Ada yang masih ingat nggak hubungan sosial itu apa? Saya masih ingat, Bu. Ya, Utia silahkan. Hubungan sosial itu kayak hubungan antara individu ataupun kelompok yang saling memberikan timbal balik, Bu. Ya, ada lagi yang memberikan pendapat? Tidak ada. Bu, Silakan. hubungan sosial itu selain individu dengan individu ada juga dari kelompok ke kelompok seperti itu. Ya, sebelumnya close dulu untuk pendapat. Ya, jadi benar ya apa yang dikatakan Yuliana dan Utia bahwa hubungan sosial itu adalah hubungan timbal balik baik antar individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi sebelum mulai pembelajaran kita harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakannya? Ayo, Bu. Ya, silakan Alur. Tujuan pembelajaran. Setelah membaca bahan ajar dalam pembelajaran yaitu mengenai hubungan sosial dan bentuk hubungan sosial. Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan mengenai bentuk hubungan sosial. Peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk hubungan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Peserta didik menganalisis kritis mengenai bentuk hubungan sosial dan secara berkelompok melakukan pengamatan mengenai bentuk hubungan sosial. Dan peserta didik mampu mempraktikkan bagaimana bentuk hubungan sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari, memahami dan mengidentifikasi konsep hubungan sosial di masyarakat. Ya, jadi itu beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi setelah kalian pelajari bentuk hubungan sosial, diharapkan kalian dapat mengetahui mana bentuk hubungan sosial yang terjadi secara positif maupun negatif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, sebelumnya Ibu punya gambar nih. Di sini kira-kira ada gambar apa aja anak-anak? Yang pertama Demo. Coba Ada bakti, Bu. Ibu minta satu orang ya menjawabkannya. Yang gambar satu itu gambar apa? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya. Ya, Yuliana silakan. Itu demo, Bu. Demo, ya. Gambar satu itu demo. Gambar dua ada yang mau menjawab? Siapa? Ya, Nadia boleh silakan. Kerja bakti, Bu, itu, Bu. Kerja bakti. Ada lagi yang mau
Selain kata kerja bakti, apalagi yang bisa diungkapkan dari gambar itu? Gotong royong. Gotong royong, ya bisa. Nah, jadi benar ya, di gambar satu itu ada gambar demo dari massa. Dan yang gambar kedua itu ada gambar kerja bakti atau juga gotong royong. Jadi dua gambar ini ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Nah, jadi materi kita pada hari ini yaitu bentuk-bentuk hubungan sosial. Yang pertama itu ada bentuk hubungan asosiatif, di mana hubungan sosial asosiatif ini merupakan hubungan interaksi sosial yang bersifat asosiatif, dapat tercipta karena adanya kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Jadi hubungan asosiatif ini bisa kita maknai sebagai hubungan yang positif, dan di sini masyarakat itu akan tercipta suatu kesatuan, dan juga di sini ada tujuan bersama yang dicapai oleh masyarakat. Jadi hubungan asosiatif ini bisa kita garis bawahi sebagai hubungan yang bersifat positif. Nah, di dalam hubungan sosial asosiatif ini terdapat beberapa bentuk. Yang pertama itu ada kerjasama. Sini kerjasama diartikan sebagai usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Jadi di dalam kerjasama ini individu maupun kelompok itu didasari atas pola kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya itu ada akomodasi. Dalam konteks sosial, akomodasi ini adalah tentang mencapai keseimbangan antara individu maupun kelompok dengan nilai dan norma yang berbeda. Sebagai keadaan ini menunjukkan harmoni dalam interaksi. Sebagai proses akomodasi adalah upaya manusia untuk meredakan konflik guna menciptakan keseimbangan. Jadi intinya di akomodasi ini adalah merupakan upaya menciptakan keseimbangan dengan meredakan konflik antar pihak yang bertentang. Nah, selanjutnya itu ada asimilasi, yaitu merupakan usaha mengurangi perbedaan antara individu maupun antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Jadi di sini itu di asimilasi itu diprakarsai atau diberatkan pada suatu kesatuan yang mempertimbangkan tentang kesatuan tindakan, kesatuan emosi, dan juga lainnya untuk mencapai kepentingan dan juga tujuan bersama. Selanjutnya ini ada akulturasi. Akulturasi ini merupakan perpaduan dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian masing-masing. Jadi di sini contohnya itu ada nasi goreng. Kalian tahu nasi goreng? Tahu. Ada yang belum pernah makan nasi goreng di sini? Sudah. Ya, jadi nasi goreng itu sebenarnya yang kalian ketahui dari mana sih? Tiongkok. Iya, betul, dari Tiongkok. Tapi di sini kita masyarakat Indonesia itu memadukannya dengan rempah-rempah khas Indonesia. Jadi meskipun nasi goreng, jadi perpaduan antara nasi goreng ini ada dua kebudayaan, yaitu Tiongkok atau Tionghoa dan juga Indonesia. Nah, di sini walaupun ada perpaduan, tapi bentuk dari nasi goreng itu sendiri tidak berubah. Selanjutnya ada bentuk hubungan disosiatif. Jadi hubungan disosiatif ini merupakan interaksi yang lebih ditekankan pada bentuk persaingan dan perlawanan. Kalau tadi asosiatif itu bersifat positif, di sini disosiatif itu lebih bersifat negatif. Ya, betul sekali. Nah, di sini disosiatif itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada persaingan. Nah, persaingannya adalah perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di sini pihak-pihak tertentu, baik individu maupun kelompok itu mereka saling bersaing untuk mencapai sesuatu yang bersifat umum atau banyak menarik perhatian umum gitu. Yang selanjutnya itu ada kontravensi. Kontravensi ini pada hakikatnya merupakan bentuk proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan. Nah, di sini bentuk kontravensi itu masih tidak terbentuk secara secara nyata. Gitu. Dan selanjutnya ada pertentangan. Pertentangan
pertentangan atau konflik adalah perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan. Jadi di sini ada pertentangan dari satu pihak kepada pihak lain. Dan biasanya konflik ini juga berujung pada suatu kekerasan atau bahkan tindakan yang lebih daripada itu. Oke, dari penjelasan Ibu sampai sini ada yang ingin bertanya terlebih dahulu mungkin? Saya izin bertanya dulu. Ya boleh, silakan Mutia. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai dua bentuk hubungan sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa penyebab utama dari adanya hubungan timbal balik disosiatif, Bu? Oke, ada pertanyaan bagus nih dari teman kalian Mutia. Apa penyebab utama adanya atau timbulnya hubungan sosial disosiatif? Mungkin sebelum Ibu yang menjawab ada yang mau mencoba mengutarakan pendapat? Saya, Bu. Ya, Alun silahkan. Menurut saya itu penyebab utama terjadinya hubungan sosial disosiatif itu bervariasi dan dua kompleks ya, Bu. Yang dimana tergantung pada konteks dan faktor-faktor yang terlibat itu. Yang beberapa penyebab umumnya itu melibatkan perbedaan nilai, konflik, kepentingan, dan kurangnya komunikasi yang efektif dan juga tepat. Ya, benar sekali. Jadi hubungan sosial disosiatif ini tidak bisa berpacu pada satu penyebab. Jadi tergantung pada konteks dan juga permasalahannya itu apa. Misal individu itu mengalami sebuah konflik atau pertentangan, itu tergantung penyebabnya karena apa dulu. Mungkin adanya kurangnya komunikasi atau kurangnya saling pengertian antara satu sama lain. Jadi dari itu maka bisa timbul yang namanya konflik antara satu individu dengan individu lain. Bagaimana Utia jawabannya? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Dia. Ya baik anak-anak, jadi tadi kita sudah mempelajari tentang materi bentuk-bentuk hubungan sosial. Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian terkait materi ini, Ibu ingin ngajakin kalian main game nih. Gimana? Ada yang sudah pernah main game Ludo? Pernah. Berarti sudah pada tahu ya Ludo itu apa? Pernah. Dia kalah sama saya tuh. Oke, jadi untuk bermain game ini kita bagi kelompok terlebih dahulu. Nanti setelah bagi kelompok Ibu jelaskan teknis permainannya. Oke. Untuk pembagian kelompok Ibu serahkan kepada kalian. Jadi kelompoknya dibagi menjadi 4. Oke. Silakan Ibu beri waktu 2 menit untuk pembagian kelompok. Ibu ini pemilihan kelompoknya milih sendiri apa gimana? Iya, milih sendiri, Ibu bebaskan. Oke, Bu. 2 menit ya. Oke, sudah semua dapat kelompok? Sudah. Oke, jadi di sini Ibu punya permainan Ludo hubungan sosial. Nah, di sini cara bermainnya itu sama seperti biasanya kalian main Ludo. Jadi nanti di sini ada dadu, kita lempar dadu terlebih dahulu. Lalu yang mendapatkan dadu 6 itu bisa jalan terlebih dahulu keluar dari lingkaran kotak yang pertama ini. Nah, untuk proses mainnya nanti mulai dari sini, ke sini, dan seterusnya. Jadi ini fokusnya ke lingkaran yang besar-besar ya, yang kecil tidak perlu dihiraukan. Nah, nanti untuk setiap kelompok itu perwakilan saja yang main. Jadi nanti setiap anggota kelompok menunjuk perwakilannya siapa yang dipercaya untuk bermain di sini. Gitu. Nah, di sini ada bom, ada lampu, dan juga ada harta karun. Nanti siapa yang berhenti di harta karun itu membuka amplop yang ada tanda harta karunnya. Nanti di situ berisi materi. Dan untuk bom juga nanti yang berhenti di situ membuka amplop bom. Di situ isinya ada pertanyaan. Dan untuk lampu itu juga nanti kalian buka amplop lampu. Di situ isinya juga materi tambahan. Oke, langsung saja ya kita mulai bermain. Siap, Ibu. Silahkan buat kelompok yang dipercaya untuk maju, anggotanya untuk maju ke depan. Pimpa alayum gambreng. Aku dulu. Oke, yang teman-teman di belakang jangan ribut sendiri ya, tetap perhatikan ya. Ya, Bu. Nah, jadi di sini cara bermainnya itu kalian lempar dadu terlebih dahulu. Misal nih, lempar ya, dapat 2. Langsung aja keluar. Ini berarti 1, 2. Jadi keluar pertama itu ke lingkaran yang kosong. Nah, nanti jalannya ke sini 2. Kalau dapet harta karun berarti kalian langsung ambil amplop harta karun. Dan bisa lempar dadu lagi nih.
dapat 5. Jalannya berarti ke sini. 1, 2, 3, 4, 5. Paham? Dan seterusnya begitu. Berarti alurnya ke sini, 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 terus sini, Iya. baru ke sini. Ya, seterusnya begitu. Oh, iya, iya. Sini. Motor ya? Yang Ya, paham, Bu. Terus Sini, melewati ini hijau-hijaunya juga. Ya. Hijau-hijaunya sini. sini. Oh iya, iya. Ini sama Ya, juga. terus tetap lanjut. Ya. Sampai kamu sampai sini, terus kamu masuk sini. Oke. Kotak. Nah, Paham ya? seperti itu. Ini sama. Oke, silakan. Ayo kamu dulu. Oke. Dulu mulai. 6. Ya, jalan. 1, Dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Bom, ambil bom. Bentar, susah nih. Ini 2 ya? Ambil satu aja. Seorang remaja telah menjadi anggota aktif dalam berbagai klub sosial dan organisasi sukarela selama bertahun-tahun. Bagaimana keterlibatan asosiatif dapat mempengaruhi perkembangan kepemimpinan remaja tersebut? A. Keterlibatan asosiatif tidak memiliki dampak pada perkembangan kepemimpinan. B. Meningkatkan kemungkinan remaja untuk menjadi pemimpin efektif di masa depan. B. Meningkatkan kemungkinan remaja untuk menjadi pemimpin efektif di masa depan. iya betul. Tepuk tangan dulu buat Alun. Tadi mana? Yang sudah terus ya. Oke, dilanjut. Berarti siapa? Devia. Iya, Divya. Gak ke sana tuh. Iya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul. Begini nggak? Oh. Pak Denny merupakan pemimpin salah satu perusahaan swasta terbesar di Semarang. Dalam menjalankan usahanya hingga sukses sekarang tidak terlepas dari dukungan dan dorongan orang di sekitarnya, mulai dari keluarga, kerabat, hingga sahabat-sahabatnya. Selain itu, kesuksesan Pak Denny karena adanya kerjasama yang dilakukan antara perusahaan Pak Denny dengan perusahaan lain, baik di kota Semarang maupun di luar kota. Hal yang dilakukan oleh Pak Denny merupakan salah satu ciri adanya hubungan sosial. Hal ini ditunjukkan dengan adanya A. Keinginan memenuhi kebutuhan hidup, B. Keinginan mempertahankan hidup, C. Keinginan menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, D. Keinginan meneruskan keturunan, dan E. Keinginan memperbanyak teman. Jawabannya adalah C. Keinginan untuk menjalani kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. iya betul. Tepuk tangan dulu buat Devia. Selanjutnya Utia. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat harta karun, Bu. Ya, berarti silakan dibuka. Biar Dasar dari hubungan sosial yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis dan terdapat tindakan di dalamnya dan terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, jadi apa yang kamu pahami dari materi itu? Interaksi sosial itu kayak itu, Bu, tindakan yang dilakukan satu orang atau lebih yang memiliki hubungan timbal balik yang dinamis. Iya, betul. Tepuk tangan dulu buat Utia. 1, 2, 3, 4. Kalau dari sini berarti menang, Bu. Iya, Yeay. menang. Oke, buat yang menang nanti di akhir pembelajaran ada hadiahnya ya. Oke, kita menang. Oke, anak-anak sebelumnya kita tepuk tangan lagi biar lebih semangat. Oke, tadi kita sudah belajar, kita sudah refresh otak kita dengan bermain dan perdalam materi. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Di sini akan dibagi menjadi 4 kelompok dan untuk kelompoknya itu kelompok Ludo yang tadi ya. Iya, Bu. Bu. Udah kelompok tugas ini. Jadi kelompok 1 itu membahas hubungan sosial asosiatif kerjasama. Yang kedua itu asosiatif akulturasi. Kelompok 3 disosiatif persaingan, kelompok 4 disosiatif kontravensi. Jadi nanti bentuk tugas kalian itu adalah sosiodrama. Nah, jadi nanti kalian di sini itu membuat naskah drama
dan juga menentukan siapa tokoh-tokohnya nih terkait yang sudah Ibu bagikan ya. Jangan keluar dari topik ini gitu. Nah, jadi di sini Ibu juga akan memberikan kalian waktu untuk penugasan yaitu sekitar 1 minggu ke depan. Kira-kira bisa ya selesai? Bisa. Oke, berarti nanti Ibu kirimkan Google Form untuk kalian menyampaikan progres kalian selama 1 minggu ke depan sebelum kalian presentasi ke depan ya. Ya, Ibu. Nah, untuk Google Form nanti Ibu bagikan di grup WA. Oke. Ya, Bu. Baik anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, kita bertemu lagi minggu depan. Oke, untuk itu ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama sekian dari Ibu ya. Ya, Sampai ya, Bu. berjumpa minggu depan. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Nah, untuk kelompok kita itu gimana kalau kita ngambil asosiatif yang bagian kerjasama? Boleh sih. Kamu mau ide apa yang asosiatif? Kalau disosiatif tuh Kan kita kan harus juga banyak orang itu nggak sih? kelompoknya kan dapat data yang kerjasama. Nah, berarti kerjasama aja. Nah, kerjasamanya itu misal kalau gini, kita itu ngambil ceritanya kita mau buka toko baju thrifting. Nah, kan di sekolah kita kan banyak toh yang siswa-siswanya itu nyari baju yang thrift gitu. Nah, kita itu pura-puranya gitu jadi pengusaha dan kamu itu yang punya followers banyak itu loh. Oh, selebgram. Ya, ceritanya kamu jadi Oke. selebgram. Aku yang punya ide untuk buat bangun warung toko, terus kamu yang punya rukonya. Ya, aku punya yang bagian apa sih? Tempat baju yang harganya murah gitu loh. Berarti aku Jadi bagian kita sambil endorse. belajar. Ya, Nanti ya, kita bakal betul hubungi sekali. kalian, menghubungi kamu buat endorse gitu. Nah, gitu aja ya. Kita langsung Iya. isi progres kita ya. Boleh. Kelompok kita namanya? Niana. Alus, iya. Hmm. Usia 20 semua nggak sih? Atau ada yang 21? Ya. Berarti Skenario kan kita udah skenarionya bikin. berarti aku yang jadi apa? Pengusaha. Oh, ide. Ya. Ngasih ide tau? Oke, gitu. Terus Aku Alun yang yang punya- selebgram. selebgram. Ya, terus Aku kamu? yang punya ruko kosong. Oke. Nah, ya gitu ya. Iya. Jadi udah beres deh buat Google Form ngisi ke Bu Lutfi. Udah. Nah, terus kita nanti latihan. Ya, Udah, boleh. itu aja ya. Iya, yang penting udah ngisi Google Form ya. Ya. Oke, sudah. Oke, makasih ya. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Baik ya, sehat. Udah pada sarapan belum nih? Sudah. Oke, jadi pertemuan kita pada hari ini kita akan melaksanakan presentasi progres kelompok atau melaksanakan sosiodrama yang minggu lalu sudah Ibu tugaskan kepada kelompok kalian. Nah, jadi Ibu sudah mengecek nih progres kalian melalui Google Form yang telah kalian isi. Sepertinya di situ sudah pada siap ya dari pantauan Ibu. Hari ini sudah siap untuk melakukan sosiodrama. Oke, maka dari itu langsung saja ya kita mulai sosiodrama kita.
Silahkan maju dan presentasikan. Ibu panggil kelompok 3. Baik, karena di kelompok 2, 3, dan 4 sudah maju dan melakukan sosial drama di depan. Untuk kelompok terakhir silakan kelompok 1 untuk maju dan melakukan sosial drama. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 ya. Kenalan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, hubungan sosial asosiatif kerjasama. Sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Alun Yuliana. Saya Yuliana Putri. Dan saya Utia Rimanto Kamila. Cukup sekian, nanti kita akan melakukan drama. Ya. Dulu aku tuh punya baju banyak pengen dijual tapi belum ada temennya. Mana kamu tuh? Halo Tia. Halo Yul. Aku ini ada bisnis nih yang mau ngajak kerja sama kamu. Aku itu punya tempat toko baju banyak, harganya tuh murah-murah. Gimana kalau kita ngadain thrift baju di sekitar sekolah-sekolah di sini? Soalnya kan banyak dari siswa atau mahasiswa itu nyari baju-baju bekas gitu. Kenapa sih Yul? Terus ini orang tuaku juga punya rumah kosong. Bisa tuh dimanfaatin buat kita jadi tempat toko kita. Nah, bagus. Sebelum itu kita ketemu dulu, bisa nggak? Ketemu Bisa, di bisa. tempat rumahku aja ya. Iya, kebetulan Tunggu ya. lagi free ini Yul. Oke, aku tunggu jam 4 ya. Baik Yul. Oke, assalamualaikum. Salam. Yuli. Hei, waalaikumsalam. Baca dia. Ya, makasih Yuli. Tapi aku nggak ada makan, nggak apa-apa ya. Gak apa-apa, santuy aja ini. Nah, gimana kita langsung lanjut aja kerja sama yang Kemarin menarik banget kan. Kebetulan ya orang tua aku punya rumah kosong, sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Nah, itu. Kalau yang punya ide buat jualan baju Putri. Nah, banget itu apalagi kan lingkungan ini kan lingkungan yang banyak siswa dan mahasiswa, jadinya mereka tuh butuh baju-baju yang murah dan terjangkau, tapi masih layak dipakai gitu kan. Nah, kita itu promosinya itu, aku punya temen namanya tuh Alun. Dia tuh followers IG-nya banyak, followers TikTok-nya itu banyak. Nah, kita bisa aja kerja sama Alun juga. Nah, bisa tuh, Alun punya kontaknya enggak? Aku nelpon ya. Iya, boleh. Halo Alun. Halo Yul, ada apa? Boleh main ke rumahku sekarang nggak? Aku mau ngajakin kamu kerja sama nih, di sini ada Utia juga. Sekarang banget. Iya. Ayo, oke deh, aku tewe. Oke. Halo, Yuli. Halo. Apa kabar? Hai. Ini siapa ya? Utia. Oh, halo Tia. Iya, iya. Aku Alun. Duduk di mana itu? Nah gini Alun, kan aku sama Utia itu kerja sama mau buat toko yang mana itu isinya nanti kita jualan baju thrift. Kamu tahu kan baju thrift itu yang Oh, baju setengah pakai gitu ya? nah, bisa itu yang pre-loved apa yang thrift itu yang udah kayak ada bekas gitu. Nah kita kan mengambil peluang itu karena dari mahasiswa maupun masyarakat sekitar kan suka ya beli baju buat ganti sehari-hari aja. Ya. Nah itu kita bisa mengambil peluang tersebut. Terus dari Dari aku aku. sendiri itu ada toko kosong nggak Ada dipakai. punya orang tuaku kan kebetulan kosong, sayang banget kalau nggak dimanfaatin kan. Ya. Iya. Terus aku juga ada temanku yang punya distributor baju yang seperti itu. Nanti kita bisa ngambil bal-balan. Nanti harganya dapat harga murah. Nah, Kenapa kita kan kalau banyak mau kan miring kan? iya, kita kan kalau mau jual itu kan pasti perlu namanya promosi. Nah, kamu sendiri kan selebgram di sini. Kamu punya follower banyak di Instagram, di TikTok. Nah, kamu bisa memanfaatkan itu. Jadi kita bertiga ini melakukan kerjasama seperti itu. Gimana? Gimana nih? Boleh sih, jadi aku cuma kayak endorse doang kan dari baju-baju. Iya. Kayak mau promosiin toko yang udah kita bikin, udah Boleh. kan Ya, nanti kita data itu aja. Boleh sih. Nah, boleh ya. Kita mulai itu kapan?
soalnya jadwal aku lagi free-free-nya juga sih. Enggak ada endorse boleh sih. juga. Aku juga tak nyuruh orang dulu buat bersihin ruko ya. Kebetulan kan nyuruh orang aja deh. Bapakku kan kaya sama ibu kan kaya, Ya. jadi ya nyuruh orang aja buat bersihin Ada. ruko. Oke. Jadi aku langsung ke tempat kalian buat endorse-nya atau emang dari aku? Nanti kamu ke Langsung ke ruko aja, kan Iya. udah persiapin kan. Ada tempatnya itu sendiri? Ada dong. Oke. Sangat niat banget ya? Iyalah. Oke, ya. Ya gitu aja ya. Oke. Kita tos dulu dong. Semoga kerjasama ini Iya, lancar. lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sukses. Sekian dari yang kita tampilkan. Mohon maaf apabila ada kurang bagus ataupun bagaimana, dan kami menerima masukan dari kalian semua. Silakan. Silakan yang mau masukan. Ayo silakan Nadia. Jadi menurut saya tadi dramanya udah bagus, cuman mungkin kayak ekspresinya bisa dikuatin lagi, diperlihatkan. Siap. Gitu. Jadi kalau ini sih kalau dari aku. Terima kasih Terima Nadia. kasih, Nadia. Ada yang lain? Cukup. Saya ingin menambahkan Ibu, Iya, silakan. tadi suaranya Yuli kurang begitu keras sehingga kami kurang mendengarnya. Oh, boleh. Bisa dibagi lagi. Boleh. Ada lagi? Boleh. Silakan aja. Sebenarnya tadi dramanya udah bagus, suaranya udah bagus. Cuman kalau dari saran saya, sebaiknya alun tuh posisinya jangan membelakangi Oh, penonton iya. gitu. Jadinya kita bisa taruhkan. Oke, gratis. Makasih. Iya, makasih atas Makasih atas masukannya. masukannya. Silakan boleh ditutup dulu. Satu. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang kerjasama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus sekali ya sosiodrama kita pada hari ini. Silakan beri applause sekali lagi buat kita semua. Yeay. Jadi buat kelompok terakhir tadi masukan sedikit dari Ibu, benar kata teman-teman, Iliana suaranya sedikit kurang keras, terus juga ekspresi dari Ute itu kurang dapat sedikit gitu. Mungkin nanti next time kalau ada sosiodrama bisa diperbaiki lagi ya. Oke. Kita sudah melakukan sosiodrama, terus kemarin kita sudah minggu lalu kita sudah belajar materi tentang bentuk-bentuk hubungan sosial. Nah di sini Ibu minta nih kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita 2 pekan ini. Silahkan ada yang ingin bantu Ibu untuk menyimpulkan materi pembelajaran pada 2 minggu ini? Saya Bu. Ya silakan Ca. Jadi untuk kesimpulannya adalah hubungan sosial atau hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun antar kelompok dengan kelompok sosial lainnya. Menurut Pratiwi 2020, hal yang menjadi dasar dari adanya hubungan sosial adalah interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan sebuah kebutuhan dasar bagi manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi sosial yang bersifat asosiatif dapat tercipta karena adanya kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan sosiatif ditetapkan pada bentuk persaingan atau perlawanan. Ya, terima kasih untuk Ica sudah membantu Ibu membacakan simpulan kita pada materi bentuk-bentuk hubungan sosial. Jadi dari 2 minggu pertemuan yang lalu dan hari ini, Ibu anggap kalian semua sudah paham dan mengerti ya akan materi bentuk-bentuk hubungan sosial. Ya, Bu. Jadi nanti ketika kalian hidup di masyarakat, kalian pun dapat membedakan mana bentuk asosiatif, mana bentuk yang disosiatif. Oke, Ibu rasa karena waktu ini sudah menunjukkan pukul siang, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa kembali. Duduk siap gerak untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan alam masing berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu cukupkan sekian. Selamat siang anak-anak. Iya, Bu.